Kalau diterima sebagai justice kolaborator, pasti dia membantu karena ada kriterianya. Bantuan yang diberikan oleh orang yang diterima sebagai justice kolaborator, atau kita singkat JC aja lebih mudah ya. Richard Eliezer ini bukan sebagai pelaku utama. Jadi mirip dengan JC. Dia saksi, tapi dia juga pelaku. Cuma bedanya hanya kalau JC dia bekerja sama aparat penegak hukum. Saksi mahkota kan belum tentu bekerja sama. Kalau dia bekerja sama, diterima kedudukannya sebagai JC, ya berarti saksi mahkota tadi bisa jadi JC juga. Di kasus-kasus lain juga sudah ada ya sebagai justice kolaborator. Cuma mungkin karena sekarang peran media sosial lebih besar, terus masyarakat lebih familiar juga menyerap informasi, lebih tanggap juga informasi-informasinya, jadi merasa baru populer sekarang, tapi sudah lama ya. Menjadi jujur adalah bagian dari kita menjalani hidup secara benar. MS Friends, kembali lagi dalam series MS Podcast bersama saya Talita dan rekan saya. Dan saya Rifat. Baik, pada kesempatan kali ini kita mau diskusi tentang apa nih Talita? Nah, kayaknya MS Friends sendiri sudah pada tahu nih ada kasus viral terkait pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo sendiri nih. Dan kurang lebihnya nanti kita bakalan bahas terkait hal-hal yang ada dalam kasus pembunuhan tersebut, Kak Rifat. Menarik ya? Menarik banget. Dan seperti yang masyarakat tahu bahwa kasus viral Ferdy Sambo ini sudah menjadi bahan perbincangan yang sangat-sangat menjadi headlines dari berita terkini nih. Dan sekarang kita akan membahas topik yang berkaitan dengan jujur ajur di mata hukum. Dan langsung saja kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Ada Pak Peter yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Ya, halo Talita. Rifat. Baik, boleh sapa MS Friends terlebih dahulu. Halo semua MS Friends. Dan luar biasa, sebelumnya terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berdiskusi langsung bersama MS Friends yang ada di rumah dan juga bersama kami, Pak. Sama-sama, ya. Dan kali ini terkait dengan judul yang sudah saya sebutkan tadi nih, Pak, kita bakalan bahas terkait jujur ajur di mata hukum nih, Pak. Oke. Dan kita tahu sendiri ya, Pak, bahwa kemarin ada kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo. Dan yang menjadi perbincangan hangat di antara masyarakat kemarin tuh ada peran Richard Eliezer nih, Pak. Ada salah satu tindakan pengakuan yang dilakukan oleh Richard Eliezer ini menjadi bahan topik perbincangan yang sangat hangat di antara masyarakat. Pak. Nah, sebenarnya pengakuan Richard Eliezer ini dapat membantu persidangan tersebut nggak sih, Pak? Karena kan kita kalau misalnya masyarakat lihat nih, dia kan juga pelaku ya, Pak. Tapi kenapa sih akhirnya dia memutuskan untuk mengaku? Bukannya itu merugikan buat Richardnya, Pak? Merugikan ini kita lihat dari aspek norma yang ada di undang-undang ya. Undang-undang mengenal atau aturan hukum di Indonesia mengenal ada yang namanya justice kolaborator. Nah, ketika seseorang diterima kedudukannya sebagai justice kolaborator, akan ada manfaat atau advantage yang nanti diberikan dalam proses peradilan yang berjalan itu terhadap orang yang diterima tadi kedudukannya sebagai justice kolaborator, sepanjang dia memenuhi persyaratan tertentu sebagai justice kolaborator, seperti itu. Jadi artinya pemirsa MS Friends ini sudah tahu kalau kita bakalan bahas terkait justice kolaborator tadi gitu, Pak. Dan sebenarnya ya, apa yang dilakukan oleh Richard Eliezer nih itu membantu atau mempersulit persidangan, Pak? Kalau diterima sebagai justice kolaborator, pasti dia membantu karena ada kriterianya. Bantuan yang diberikan oleh orang yang diterima sebagai justice kolaborator, atau kita singkat JC aja lebih mudah ya. Kalau diterima sebagai JC, itu berarti kualitas bantuan yang dia berikan itu adalah mengungkap peristiwa pidana atau tindak pidana yang terjadi secara lebih efektif, pemeriksaannya lebih cepat dan sebagainya. Kemudian
pelaku yang punya peran lebih besar juga terungkap melalui peran dari JC ini. Dan yang ketiga, mungkin akan ada aset-aset hasil tindak pidana atau harta kekayaan hasil tindak pidana yang bisa diperoleh dari peran si JC ini di dalam proses pemeriksaan peradilan itu. Seperti itu. Jadi artinya garis besar definisi dari JC ini boleh dijelaskan kembali Pak? Oke, kalau sederhananya ya, Iya. JC ini dia pelaku tindak pidana. Ya, pelaku tindak pidana itu kalau di undang-undang kita bisa sebut sebagai tersangka, terdakwa, atau kalau sudah divonis namanya narapidana atau terpidana. Tersangka atau terdakwa atau terpidana ini memilih untuk memberikan keterangan saksi. Jadi dia pelaku, kemudian dia juga menjadi saksi, ditambah dia mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Tujuannya tadi ya, untuk mengungkap berbagai hal agar pemeriksaannya tadi menjadi lebih efektif. Jadi sederhananya dia saksi, ditambah dia pelaku, ditambah dia mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Itu. Baik, Sederhananya biasa. seperti itu. Ya sederhana tapi sedikit rumit juga ya Pak terkait posisi dari justice collaborator Iya, ini sendiri. Dan dilanjutkan oleh Kak Rifat. Baik Pak. Lalu terkait bicara justice collaborator ini, Iya. kan tidak serta-merta semua orang bisa saja menjadi Betul. justice collaborator kan? Mm-mm. Apakah ada kriteria tertentu untuk dapat menjadi justice collaborator? Oke. Jadi kalau kita bicara kriteria, kita harus rujukannya adalah aturan hukum. Aturan hukumnya ini ada di undang-undang. Ya, undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. Kemudian juga ada aturan yang disebut namanya Surat Edaran Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung ini adalah pedoman bagi para hakim di pengadilan untuk memutus perkara. Kalau misalnya ada si JC ini tadi dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Jadi kriteria yang ditentukan oleh undang-undang itu yang satu tindak pidananya, bukan semua tindak pidana, ada tindak pidana dalam kasus tertentu. Misalnya narkotika ditentukan di situ juga bagian dari tindak pidana yang bisa melibatkan JC. Narkotika, terorisme, kemudian ada pencucian uang, korupsi, perdagangan orang, termasuk juga diantaranya itu adalah penyiksaan dan kekerasan seksual juga masuk. Baik, artinya tidak semua tindak pidana dapat ada peran JC. Diterima seseorang kedudukannya sebagai JC ini tadi. Setelah itu, selain kriteria tindak pidana, kriteria pelaku. Nah, itu juga harus dipahami. Pelakunya yang seperti apa? Undang-undang menentukan dia bukan pelaku utama. Bukan pelaku utama, ya. Kemudian, dia mengakui perbuatannya. Mengakui bahwa dia memang melakukan tindak pidana tersebut. Nah, itu kriteria dari sisi pelakunya. Selain kriteria dari sisi pelakunya, juga ada kriteria dari kualitas bantuan yang dia berikan. Ketika dia memberikan keterangan atau memberikan bukti-bukti kepada penegak hukum, bantuannya ini harus signifikan sehingga pemeriksaannya jadi efektif. Lebih cepat selesai, perkaranya tindak pidananya bisa diidentifikasi apa saja. Kemudian yang kedua, pelaku tadi yang perannya lebih besar ini ketahuan. Oh, ternyata melibatkan A, B, C, D dan semuanya kelihatan karena peran si JC. Dan yang ketiga juga ada kemungkinan aset-asetnya bisa dikembalikan, aset-aset dari hasil tindak pidana tersebut. Nah, ini kriteria-kriteria yang ditentukan oleh undang-undang sehingga bisa diterima ini orang, oh ini layak untuk diterima sebagai JC itu tadi. Ya. Nah, karena ada kriteria tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Peter tadi, kita kembali lagi ke kasus yang viral. Jadi, apakah Pak Peter berpendapat setuju dengan pendapat hakim terkait Richard Eliezer ini dapat dikatakan sebagai justice collaborator, gitu Pak? Kalau dilihat dari kriteria-kriteria tadi, kurang lebih bisa diterima sebagai justice collaborator. Tapi di situ ada ruang subjektivitas dari aparat penegak hukumnya juga untuk menerima ini sebagai JC. Salah satunya melihat bahwa Richard Eliezer ini bukan sebagai pelaku utama, ya karena secara norma tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara jelas pelaku utama ini seperti apa. Berarti aparat penegak hukum memang menilai Richard Eliezer bukan sebagai pelaku utama karena syaratnya tadi kan bukan sebagai pelaku utama. Berarti kan Richard Eliezer bukan sebagai pelaku utama, itu penilaiannya dari aparat penegak hukum yang menerima si Richard Eliezer sebagai JC itu tadi.
Baik. Seperti itu. Baik. Ya. Dan tadi kan kita tahu sendiri ya Pak, kalau misalnya kita belajar hukum pidana nih Pak, ada kita kenal yang dinamakan saksi mahkota. Oke. Nah, saksi mahkota ini sendiri kan saksi yang banyak memberikan keterangan begitu ya Pak? Kurang lebih. Namanya saksi pasti memberikan keterangan. Ya, baik. Ya. Kedudukannya namanya saksi itu pasti memberikan keterangan pada semua tingkat proses pemeriksaan untuk mengungkap perkara atau untuk memeriksa perkara pidana. Tapi kenapa dia dikasih mahkota? Karena dia juga pelaku. Oh begitu. Jadi mirip dengan JC. Dia saksi, Baik. tapi dia juga pelaku. Cuma bedanya hanya kalau JC dia bekerja sama aparat penegak hukum. Saksi mahkota kan belum tentu bekerja sama. Kalau dia bekerja sama, diterima kedudukannya sebagai JC, ya berarti saksi mahkota tadi bisa jadi JC juga. Seperti itu. Baik, jadi memang JC ini tidak dapat disamakan dengan saksi mahkota, Iya. begitu ya Pak? Tapi saksi mahkota bisa jadi JC. Dan selanjutnya nih Pak, Mungkin saya ingin make sure mengenai bukan pelaku utama ini, Pak. Berarti dalam artiannya di sini pelaku utama ini merupakan subjektivitas dari majelis hakim untuk menentukan apakah seseorang ini sebagai pelaku utama atau tidak gitu. Bukan cuma subjektivitas hakim aja. Proses untuk menetapkan seseorang saksi pelaku ini bisa jadi JC itu diajukan melalui LPSK. LPSK itu adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi berdasarkan rekomendasi LPSK dia lihat. LPSK juga nilai persyaratannya terpenuhi nggak JC ini. Kalau dia terpenuhi, berarti kan penilaiannya LPSK juga di situ. Dia ajukan di dalam tuntutan hakim, tuntutan jaksanya di persidangan. Nanti hakim yang akan memutuskan berdasarkan tuntutan itu bahwa diterima kedudukannya sebagai JC nanti akan berpengaruh terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim. Kalau hakim memang mengabulkan, jadi bertahap ya, nggak langsung diterima sama hakim sebagai JC. Ada rekomendasi LPSK, diajukan pada tuntutan jaksa, hakim pertimbangkan dalam putusan. Kurang lebih seperti itu. baik artinya peran LPSK di sini untuk melindungi saksi, benar begitu? Betul, Baik. termasuk untuk melindungi saksi pelaku juga. Karena dia juga berkedudukan, jangan lupa dia tetap berkedudukan sebagai saksi. Dia masih punya potensi mendapatkan ancaman. Iya. Termasuk dari pelaku yang lain, karena dia dianggap cepu dong ini. Iya. Bahasa kerennya cepu, gitu Cepu, ya, Pak? ya, karena dia saksi, terus kemudian dia pelaku. Nah, pelaku-pelaku lainnya kan bisa merasa Marah. dia Terancam. marah, terancam dan sebagainya. Kalau dia nanti saya juga terseret, juga bakal diperiksa dan bahkan mendapatkan sanksi pidana dan sebagainya. Seperti itu. Nah, karena kita sudah bahas tadi kan adanya bisa berpotensi adanya ancaman gitu ya terhadap JC ini, dan tadi Bapak juga sempat membahas terkait LPSK sendiri. Nah, Jadi, apakah nanti kalau misalnya seseorang ditetapkan sebagai justice kolaborator, apakah terdapat perlindungan hukum kepada orang tersebut? pasti. Dan bagaimana perlindungan hukumnya, Pak? Iya, pasti. Karena dia akan berkedudukan sebagai saksi, ada hak-hak sebagai saksi yang dilindungi oleh negara. Salah satunya dia ketika menjadi saksi, dia bisa mendapatkan tempat yang aman. Hak-hak lainnya misalnya kalau secara khusus dia diterima sebagai JC ya, bahkan dia bisa minta penahanannya dia terpisah dengan orang yang diungkapkan, pelaku lain yang diungkapkan. Kalau jadi satu kan bahaya dong penahanannya ini, ada kemungkinan yang merugikan si saksi pelaku JC ini. Ya, penahanannya bisa minta dipisah, dan itu semua bagian dari tugas dan kewenangan si LPSK ini untuk melindungi, ya, menyediakan rumah aman, ya, dan sebagainya untuk proses perlindungan terhadap si saksi termasuk JC. Nah, Gitu. mungkin saya ingin sedikit bertanya mengenai LPSK ini. Oke. Sejauh mana perlindungan yang diberikan LPSK terhadap saksi maupun korbannya? Oke. Termasuk kepada JC atau gimana? Ya, termasuk. Termasuk. Perlindungannya kurang lebih kalau dia diperlakukan sebagai saksi pelaku, dia juga sebagai saksi. Ada hak-hak yang ditentukan tadi, ya. Macam-macam haknya diatur sama negara. Yang utama adalah perlindungan agar dia
terbebas dari intimidasi atau ancaman. Termasuk intimidasi dan ancaman terhadap nggak cuma pelaku kadang ya, keluarganya juga bisa bahaya di situ. Keluarganya terancam. Ya, itu bagian dari tugas dan kewenangannya LPSK itu tadi. Seperti itu. Baik, artinya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, menjadi justice collaborator ini tidak hanya bunuh diri begitu istilahnya ya, karena kan mengakui perbuatan tindak pidananya Pak. Jadi kan kita kalau lihat sekilas, wah ini bunuh diri orang ini ya, aku sendiri begitu. Artinya tidak sepenuhnya bunuh diri begitu kan Pak? Dari konteksnya para pelaku ya bunuh diri, tapi dari konteks penegakan hukum dia melakukan sesuatu yang benar dong. Baik. Ya, dia melakukan sesuatu yang benar, bahkan kalau ada korban yang banyak, dia justru mempermudah negara untuk melindungi juga korban-korban yang lain. Banyak orang-orang yang mungkin bisa diselamatkan nyawanya karena si saksi ini dan termasuk si JC ini, gitu. Nah baik, karena kita sudah menyinggung terkait positive sides-nya dari si adanya JC ini, lalu untuk seorang justice collaborator itu sendiri bagaimana keuntungannya Pak untuk dirinya sendiri? Keuntungannya tadi sudah saya sempat singgung ya. Pertama, negara melalui undang-undang menentukan satu, kalau dia sebagai JC, ketika proses pemeriksaan dilakukan, penahanannya terpisah dengan pelaku yang diungkapkan tadi. Ya, penahanannya tidak boleh jadi satu sel atau satu rumah tahanan misalnya. Yang kedua, pemeriksaannya terpisah juga. Ya tadi Richard Eliezer kan nggak diperiksa bersama-sama dengan si S dan PC dan lain-lain itu. Pemeriksaannya sendiri-sendiri terpisah. Artinya berkas perkaranya itu terpisah. Ketika masuk pemeriksaan sudah selesai dilakukan, tiba saatnya hakim akan menjatuhkan vonis. Hakim akan mempertimbangkan untuk menjatuhkan beberapa putusan, atau putusan ini adalah putusan yang meringankan si JC dibandingkan pelaku lainnya. Contoh keringanannya apa? Pidana penjaranya paling ringan dibandingkan pelaku lainnya. Nah, yang kedua bisa jadi dijatuhkan pidana percobaan atau pidana bersyarat khusus. Ya. Pidana percobaan itu artinya dia tidak perlu menjalani pidana sampai dia dalam masa percobaan itu kalau terbukti ya berarti dia baru menjalani pidananya. Melakukan tindak pidana lagi misalnya, itu istilahnya tindak pidananya dia divonis pidana percobaan. Keuntungannya apa lagi? Dia bisa dapat pembebasan bersyarat khusus ketika sudah masuk dalam proses menjalani pidananya. Bisa dapat apa lagi? Dapat remisi khusus karena dia bertindak sebagai JC. Itu jenis-jenis advantage kalau memilih sebagai JC dan diterima kedudukannya sebagai JC dalam proses pemeriksaan perkara. Ini berarti MS Friends tahu sendiri bahwa mengakui kesalahan itu sebenarnya tidak sepenuhnya merugikan kok. Jadi ada sisi-sisi keuntungannya tersendiri. Ya. Karena ya negara kasih reward karena kamu sudah melakukan sesuatu yang benar. Ya. Dan reward itu yang seperti yang saya sampaikan tadi itu. Ya, berarti memang harga kejujuran itu mahal. Kita tahu sendiri. Dan ini Mas Robert boleh melanjutkan? Mungkin terkait justice collaborator ini, ya. Di Indonesia ini pengaturan itu seperti apa Pak? Apakah dia diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan kepolisian atau bagaimana? Secara khusus tadi sudah juga saya sempat sampaikan kalau justice collaborator ini diatur di yang pertama ada undang-undang yang namanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Ya, itu tingkat undang-undangnya. Kemudian bagi hakim ada pedomannya sendiri juga di surat edaran Mahkamah Agung. Nah, itu bisa dilihat dan dipahami di situ mulai dari kriterianya termasuk advantage yang tadi saya sampaikan kalau kedudukannya diterima sebagai justice collaborator. Diatur semua di situ. Jadi lengkap. Jadi aturannya bukan sebatas omong-omong dari penegak hukum bahwa nanti kamu akan dapat keuntungan gini-gini, enggak. Tapi keuntungannya sudah ditentukan secara tertulis di undang-undang. Seperti itu. Jadi berarti justice collaborator ini tidak hanya sebatas istilah begitu ya Pak? Memang sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan begitu. Ya. Dan selanjutnya Pak, apakah justice collaborator sendiri ini kalau misalnya memang ada seseorang pelaku tindak pidana nih Pak, dan memang dia terjerat suatu kasus pidana begitu,
Jadi pelaku ini lebih baik jujur atau diam saja nih Pak? Kayak gitu tuh, kayak kan kita bingung ya kalau misalnya mau ngaku jujur ini takutnya nanti salah, mau Iya. bohong juga salah gitu. Satu, secara gini, mau jujur apa enggak, pelaku tindak, kamu sudah salah dari pertama karena Iya tidak sih. melakukan tindak pidana. Itu sudah jelas. Ini orang melakukan tindak pidana, mau jujur apa enggak, ya harusnya pilihannya jujur. Ya, karena kamu secara awal sudah salah melakukan tindak pidana. So, saatnya kamu menebus kesalahanmu, salah satunya dengan melakukan tindakan yang benar melalui jujur itu tadi. Terlepas nanti dipertimbangkan atau tidak sebagai JC, yang penting kita sudah melakukan tindakan yang benar. Ya, salah satunya karena kamu sudah salah kok. Ya, next kamu harus melakukan sesuatu yang benar supaya tidak melanjutkan kesalahanmu. Kalau kamu nggak jujur ya berarti kamu melanjutkan kesalahanmu dong. Gitu. Menurut saya seperti itu, ya kan? Kalau kerugiannya nih Pak, kalau saya dia tidak mau menebus kesalahannya, kerugiannya Iya. apa nih Pak? Maksudnya nggak mau jujur melakukan tindak pidana. Iya, betul sekali. Mungkin kalau tindak pidana itu dilakukan secara bersama-sama ya dengan orang yang lain. Oh, yang orang lain juga nggak mau jujur nih, pelaku lainnya nggak mau jujur. Ya dapat intimidasi dari yang lain kan. Misalnya dia mau berusaha untuk jujur, terus yang lain nggak mau jujur. Ya pasti dia diintimidasi di dalam kelompoknya itu. Sehingga akan selamanya mungkin ya tindak pidana itu bisa tidak terusut atau terperiksa itu tadi. Tapi kalau terperiksa terus ditambah pelakunya berbelit-belit, Iya. pelakunya tidak mau mengakui perbuatannya, ya saling melindungi satu sama lain, ya jatuhnya kayak vonisnya FS. Hakim akan mempertimbangkan itu sebagai keadaan yang memberatkan sehingga pidananya akan jadi maksimal. Ya, keadaan yang memberatkan adalah pelaku yang diperiksa ini tidak berterus terang, berbelit-belit, ya, tidak mau mengakui perbuatannya. Itu jadinya semakin berat negara menghukum pelaku. Gitu. Ya, ini reminder juga ya Pak buat MS Friends yang ada di rumah nih, kalau misalnya kalau semakin tidak mengaku ini malah ada ketidakuntungan lainnya yang mengikuti nantinya. Baik, dan jadi artinya di sini dapat disimpulkan ya Pak bahwa berkata jujur itu tidak sepenuhnya berimbas merugikan gitu ya Pak ya. Ya, yang pasti pertama kita harus melakukan yang benar dulu. Kita hidup kok masuk mau hidup melakukan sesuatu yang salah terus dan mau melanjutkan kesalahan. Ya benar sekali. Nanti urusan nanti dikasih advantage atau tidak nanti negara sudah mengatur itu. Ya melalui pertimbangan menjadi JC. Dan masih ngobrolin terkait JC Pak. Ya. Kalau masyarakat umum kan istilah justice collaborator ini kan baru dikenal akhir-akhir ini ya Pak ya. Dan kita tahu sendiri bahwa kasus viral di Indonesia kayaknya sudah banyak dari dulu Pak. Ya, dari dulu sudah banyak sekali nih. Selain kasusnya Verdi Sambo nih Pak, dulu pernah nggak sih ada kasus yang berkaitan dengan justice collaborator gitu? Justice collaborator ini mungkin masyarakat baru familiar dengan istilahnya saat-saat ini, mungkin ya. Tapi padahal sudah ada sejak Undang-Undang 2000 khususnya ya, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini mengatur itu pada tahun 2014. Termasuk semanya bahkan 2011 ya. Istilah justice collaborator itu sudah ada dan sudah diperkenalkan, sudah diatur di situ. Di kasus-kasus lain juga sudah ada ya sebagai justice collaborator. Cuma mungkin karena sekarang peran media sosial lebih besar, terus masyarakat lebih familiar juga menyerap informasi, lebih tanggap juga informasinya, jadi merasa oh baru populer sekarang, tapi sudah lama ya. Sejak SEMA itu 2011, undang-undangnya 2014. Kasus-kasusnya beberapa, saya kasih contoh Wisma Atlet ya, kasus korupsi Wisma Atlet ya. Beberapa tahun yang lalu itu karena ada tadi cepunya satu orang sehingga istilahnya bisa menyeret pelaku-pelaku lain. Atau kasus yang lebih lama lagi, kasusnya waktu itu kalau tidak salah ada pejabat Bank Indonesia ya. Kasus korupsi juga, karena keterangannya dia akhirnya menyeret beberapa anggota DPR ya. Kasusnya kalau tidak salah nama terdakwanya atau nama terpidananya itu Miranda Gultom. Itu akhirnya menyeret banyak orang yang memang terbukti melakukan tindak pidana bersama pelaku yang
mengungkap ini tadi. Itu bagian dari kisah-kisah justice kolaborator yang sudah ada sebelumnya, ya, sebelum kasus FS ini. Biasa ya, sebenarnya artinya masyarakat ini sebenarnya sudah lama tahu harusnya ya Pak ya, cuman karena baru viral sekarang dan ya kita baru tahu artinya justice kolaborator ini. Gak apa-apa, masyarakat semakin belajar lebih dalam lagi. Ya. Benar. Dan memang harus familiar ya Pak dengan Betul, istilah-istilah iya. seperti ini, dan tidak hanya terbatas untuk orang-orang praktisi hukum saja, Iya. akademisi hukum saja. Dan mungkin itu tadi yang mengakhiri sesi diskusi kita pada kesempatan kali ini. Dan sebelum itu Pak, boleh beri sedikit closing statement terhadap MS Friends yang berkaitan dengan kejujuran dan atau justice collaborator ini. Oke, kalau menurut saya kita harus menjadi bagian melakukan sesuatu dalam hidup, menjadi bagian memilih untuk yang menjadi sesuatu yang benar, ya, melakukan tindakan yang benar. Menjadi jujur adalah bagian dari kita menjalani hidup secara benar itu tadi, ya. Termasuk kalau kita mau mengungkapkan atau mengetahui tindak pidana, kita harus berani untuk bertindak secara benar. Karena tindakan benar yang kita lakukan mungkin akan bernilai dan berdampak atau bahkan bisa menyelamatkan nyawa orang lain, khususnya korban tindak pidana itu. Itu mungkin closing statement dari saya. Terima kasih. Saya beri sedikit tambahan, mungkin artinya adalah harga sebuah kejujuran di mata hukum ini sangat mahal begitu ya Pak ya. Dan MS Friends perlu dicatat ya terkait closing statement yang sudah disampaikan oleh Pak Peter tadi. Dan mungkin itu saja Pak sesi diskusi di kesempatan kali ini. Terima kasih kesempatannya. Baik, saya juga terima kasih Pak karena sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Dan mungkin itu saja MS Friends. Sekian dari saya, Talita bersama rekan saya Rifat. Mohon pamit undur diri dan mohon maaf bila ada salah kata. See you!